yang perlu kita lakukan adalah pertama, ketika kita mendapatkan artikel atau berita, tulisan di media sosial itu kita harus bersikap skeptis dan kritis. Jadi kita harus tahu bahwa tidak semua informasi yang kita temukan di media sosial itu sifatnya benar, ya. Nah, ada beberapa syarat tentang media yang kredibel. Yang pertama adalah kita harus memeriksa apakah media itu adalah dijalankan oleh sebuah perusahaan atau hanya individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam moderasi, salam cinta NKRI. Kembali bersama kami, Rumah Moderasi IAIN Manado. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu istimewa, yaitu Presidium Mafindo Indonesia Timur sekaligus dosen Universitas Haluleo Kendari. Saya sapa dengan hormat Ibu Dr. Jumbrana MSc. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, sahabat moderasi sekalian, tamu yang istimewa ini pertama-tama saya akan menanyakan Ibu Jumbrana, tujuan datang kemari dalam rangka apa, Bu? Iya, saya datang ke Manado ini dalam rangka untuk melakukan deklarasi wilayah Mafindo wilayah Manado. Jadi ini kedatangan saya yang pertama di sini. Oh ya, terima kasih Bu telah berkunjung ke Manado, telah berkunjung di IAIN Manado, dan ini merupakan kedatangan pertama kali dari Ibu Jumbrana ya. Saya izin Bu, saya panggil Ibu Jum aja Bu ya. Boleh, Ibu Jum silakan. di kota Nyur Melambai, kota Tinutuan atau Bubur Manado. Nah, Bu tadi kan Ibu Jum datang kemari dengan tujuan untuk bagaimana mengenalkan Mafindo. Setahu saya Mafindo itu kepanjangannya adalah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Betul. Nah, Ibu Jum, bisa Ibu Jum perkenalkan apa Mafindonya, ruang kerjanya apa, tujuan dibentuknya apa Bu Mafindo ini? Iya, Mafindo adalah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, sebuah gerakan sosial yang berjuang untuk melawan hoaks dan melakukan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Mafindo ini didirikan sejak tahun 2016 di Jakarta, lalu kemudian beberapa daerah melakukan deklarasi di seluruh Indonesia, dan Mafindo Manado ini adalah Mafindo ketiga di wilayah Sulawesi. Ya, jadi saya sangat berterima kasih karena teman-teman di IAIN Manado kemudian bekerja sama dengan AMSI bersedia untuk menginisiasi berdirinya Mafindo wilayah Manado, dan tentu saja saya juga berterima kasih kepada IAIN Manado karena sudah mau memfasilitasi berdirinya Mafindo wilayah di sini. Oke, Bu Jum, tadi kan Ibu Jum menjelaskan bahwa dibentuknya organisasi ini karena ingin melawan fitnah, melawan hoax yang kita sudah tahu bersama menjadi satu fenomena ya di negara ini ya Bu ya. Yeah. Makanya Sulawesi Utara menjadi daerah ketiga dibentuknya Mafindo di bagian timur Indonesia ya Bu ya. Di Sulawesi. Ya, Sulawesi Bu ya. Yeah. Nah, Bu Jumbrana, apa sih upaya dari Mafindo dalam melawan fitnah, melawan hoax atau melawan hate speech yang telah menjadi fenomena sosial di negara ini? Iya, Mafindo itu melaksanakan ada beberapa kegiatan. Yang pertama kita melakukan kampanye anti hoax, kemudian yang kedua itu kita melakukan advokasi dengan merangkul berbagai macam organisasi, lembaga dan komunitas masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Mafindo. Kemudian kita juga melakukan yang kami sebut sebagai kontra narasi, yaitu melakukan periksa fakta terhadap berbagai macam hoax yang tersebar di masyarakat. Dan kemudian kami juga memiliki kegiatan edukasi literasi digital yang sasarannya adalah kepada masyarakat.
Namun untuk melakukan semua itu kami juga melakukan kolaborasi. Ya, kolaborasi ini penting karena tentu saja Mavindo tidak mungkin bisa bekerja sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, institusi dan organisasi yang ada di Indonesia yang memiliki peduli terhadap literasi digital. Saya kira seperti itu. Oh ya. Jadi sahabat moderasi sekalian, Mavindo ini bukan hanya bekerja sendiri tapi membutuhkan stakeholder untuk bagaimana melawan sebuah fenomena yang telah menjadi tantangan di negara demokrasi ini, yaitu negara Indonesia. Nah, salah satunya adalah hoax ya. Bu, kalau melihat perkembangan hoax di Indonesia itu seperti apa sih, Bu? Iya, perkembangan hoax di Indonesia ya. Jadi meskipun kita sudah melakukan banyak gerakan, melakukan periksa fakta dan edukasi, tetapi ternyata hoax itu masih ada di masyarakat. Nah, ada beberapa fenomena sebenarnya. Ketika terjadi hoax di masyarakat itu selalu mengikuti pada isu-isu fenomenal yang ada di masyarakat. Saya beri contoh misalnya, pada masa pandemi maka hoax yang banyak tersebar itu adalah hoax tentang kesehatan. Pada masa pemilu dan pemilu kada itu seringkali yang banyak beredar adalah hoax-hoax tentang politik. Kemudian ketika ada bencana yang banyak tersebar itu adalah hoax-hoax bencana. Jadi seperti itu. Nah, dari sumber Litbang Mavindo itu ditemukan bahwa sejak awal Januari sampai dengan pertengahan tahun ini, tahun 2022 itu sudah banyak hoax yang beredar, utamanya hoax politik. Karena sebagaimana yang kita ketahui, sekarang ini kan tahun-tahun menjelang tahun politik ya, sehingga hoax politik itu banyak tersebar. Nah, yang sangat membuat miris adalah seringkali hoax politik ini dikompilasi dengan hoax tentang SARA. Nah, sementara kita tahu bahwa isu-isu SARA itu adalah isu-isu yang sangat spesifik, ya, yang sangat sensitif, yang kadang-kala bisa memicu konflik horizontal di masyarakat. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Makanya kami Mavindo itu berusaha agar di setiap provinsi, minimal di ibu kota provinsi itu ada satu Mavindo yang ada di sana, sehingga kita Mavindo di wilayah itu bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan elemen masyarakat setempat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, Bu. Jadi hoax itu mengikuti momen ya, Bu. Dia mengikuti peristiwa. Yeah. Dia mengikuti peristiwa yang sedang terjadi saat ini di masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dunia ya. Yeah. Apalagi di tengah-tengah pandemi, hoax itu juga muncul ya, Bu ya. Yeah. Jadi bukan hanya melawan satu hal yang sifatnya medis, tapi satu hal yang sifatnya wacana, Bu ya, seperti hoax ya. Yeah. Nah, kalau hoax itu kan, Bu, dia sangat terkait dengan media sosial ya, Bu. Nah, Yeah. di Indonesia sendiri media sosial apa sih, Bu, yang paling banyak beredar hoax? Apakah Twitter, Instagram, Facebook, atau yang lain apa, Bu? 3 platform media yang paling banyak ditemukan itu terindikasi penyebaran hoax adalah yang pertama Twitter. Oh, Twitter. Kemudian yang kedua adalah Facebook. Kalau sekarang kita biasa menyebutnya Meta. Oh ya. Kemudian yang ketiga adalah Google. Ya, yang lain-lain itu kemudian ada WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi ketiga platform media sosial ini adalah yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan konten negatif. Seperti itu. Kalau dari Mavindo sendiri melihat bagaimana dampaknya secara sosial, Bu ya? Misalkan ada hoax yang disebarkan di Twitter atau di Facebook, lalu dia berdampak membentuk sebuah konflik dan lain sebagainya. Iya, itu sangat merusak ya, hoax itu sangat merusak. Kenapa? Karena itu mematikan nalar kritis dari masyarakat. Orang mudah untuk terprovokasi oleh hoax, karena seringkali hoax itu dikompilasi dengan misalnya hoax politik dengan sentimen agama, atau kemudian hoax tentang kebijakan pemerintah dikaitkan dengan berbagai macam isu yang selama ini melekat di masyarakat. Nah, karena hoax itu menyentil emosi masyarakat sehingga bisa memicu konflik, bisa memicu kepanikan dan lain sebagainya. Saya kasih contoh misalnya, hoax bencana itu bisa memicu kepanikan masyarakat, ya. Kemudian hoax tentang politik itu bisa menyebabkan polarisasi di masyarakat. Kenapa? Karena ada dukungan-dukungan politik di dalamnya yang membuat masyarakat terbelah,
yang membuat masyarakat itu menjadi partisan, menjadi pengikut partai tertentu atau pengikut dari kandidat tertentu, sehingga mereka seringkali berhadap-hadapan di media sosial. Nah, celakanya hal ini kemudian tidak berhenti di media sosial. Seringkali hal ini kemudian merembet sampai ke masyarakat. Nah, seringkali ini menyebabkan konflik terbuka antar para pendukung. Kalau misalnya kita amati, banyak sekali kasus-kasus di media sosial yang diposting oleh warganet sendiri yang mengatakan bahwa hal ini kemudian pertentangan di media sosial menyebabkan ada saudara yang saling yang saling tidak berhubungan hanya karena masalah tersebut. Ya, memutuskan silaturahmi hanya karena masalah perbedaan politik. Nah, itu yang kadang-kadang sering kali terjadi. Yang miris ya Bu ya. Miris sekali. Ya. Indonesia yang sangat terkenal dengan negara yang multikultural ya, apalagi ditambah dengan isu hoax yang berhubungan dengan SARA, itu sangat berpengaruh dalam relasi-relasi sosial Bu ya. Betul sekali, sangat berpengaruh. Nah Bu, apa nih tips dari Mavindo untuk mengecek bahwa satu berita atau satu informasi yang disebarkan atau satu dokumen seperti foto dan lain sebagainya atau video yang disebarkan itu hoax atau bukan, itu hoax atau fakta? Gimana Bu untuk cara untuk memverifikasi hal itu? Ya. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lakukan adalah pertama, ketika kita mendapatkan artikel atau berita, tulisan di media sosial, itu kita harus bersikap skeptis dan kritis. Jadi kita harus tahu bahwa tidak semua informasi yang kita temukan di media sosial itu sifatnya benar, ya. Jadi kita harus kritis terhadap artikel tersebut. Dan yang kedua kemudian adalah kita perlu mengetahui mengetahui dan mengidentifikasi tentu saja apakah informasi tersebut ditemukan di media yang kredibel. Nah, ada beberapa syarat tentang media yang kredibel. Yang pertama adalah kita harus memeriksa apakah media itu adalah dijalankan oleh sebuah perusahaan atau hanya individu. Nah, kalau yang memiliki perusahaan itu tentu dia punya dewan redaksi. Nah, ini biasanya kita bisa mengeceknya di About Us. Jadi semua media online itu punya About Us. Kita harus tahu di situ siapa dewan redaksinya, wartawannya siapa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu bisa kita cermati dari penulisan beritanya, ya. Apakah dia menggunakan kata-kata yang provokatif atau tidak? Apakah ada kesesuaian judul dengan isi beritanya? Itu yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, kesesuaian isi berita dengan gambar atau video yang dicantumkan di dalam artikel tersebut. Nah, kemudian di Mavindo itu kita punya tools, aplikasi yang bisa digunakan untuk mengecek apakah sebuah berita itu benar atau tidak. Kita menyebut namanya itu HBT, Hoax Buster Tools, ya. Ini bisa kita download di smartphone kita itu secara gratis di Play Store. Jadi seperti itu. Kemudian di Mavindo juga ada Kalimasada namanya. Nah, Kalimasada ini adalah sebuah chat box di WhatsApp yang bisa kita hubungi untuk bertanya apakah sebuah informasi itu palsu atau tidak. Oh iya. Jadi sahabat-sahabat moderasi sekalian, tadi sudah ada platform yang telah disediakan oleh Mavindo untuk bagaimana kita bisa mengecek fakta yang ada dalam info yang beredar, dia fakta atau hoax. Apa informasinya Bu ya tadi? Di chatbox WhatsApp Kalimasada ada di HBT. Ya? Nah, selain itu juga nih, kita punya forum diskusi di Facebook, namanya Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax. Singkatannya FAFHH. Jadi di situ kita membahas berbagai macam hoax yang beredar di masyarakat, dan kita juga bisa bertanya apakah informasi yang kita terima itu hoax atau tidak. Nah, kalau ingin mengenal Mavindo lebih jauh, kita punya website namanya mavindo.or.id. Jadi seperti itu. Kami juga punya media sosial di Twitter dan Instagram, namanya turnbackhoax.id. Sahabat moderasi sekalian, bisa di like, bisa diikuti, di follow halaman atau fanpage Facebook dan akun media sosial yang lain dari Mavindo ya Bu ya.
tadi sudah dikatakan, silakan sahabat-sahabat moderasi sekalian untuk mencari akun tersebut, dan di situ sahabat-sahabat sekalian bisa mendapatkan wawasan tentang fenomena hoax yang telah beredar dan sekarang telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Nah, kehadiran Mavindo, bagaimana dia bisa minimalisir dan upaya untuk menghilangkan, ya Bu ya, bisa menghilangkan hoax tersebut. Nah, Bu Jum, nah kita tahu bersama kan tahun 2024 itu adalah momentum politik elektoral ya, itu momentum pemilu yang akan segera dilakukan oleh bangsa Indonesia. Nah, sekarang juga sudah mulai terlihat isu-isunya sudah mulai terlihat di mana-mana Bu ya. Calon yang ingin menjadi presiden, ada yang ingin menjadi cawapres, bahkan ada beberapa partai yang sudah mengusung dan mendeklarasi bahwa sudah ada calon presidennya. Nah, Bu Jum, dan kita kembali ke 2019, kita tahu bersama bahwa hoax banyak beredar ya, banyak beredar di mana-mana, sampai bisa seperti Ibu katakan tadi, bisa membuat relasi-relasi yang telah terbangun sejak lama itu bisa pecah, bisa sudah tidak saling lagi jalin silaturahmi karena politik tadi. Nah, pertanyaannya Bu, kenapa isu politik ini dia punya kait kelindan dengan hoax? Hoax itu sangat-sangat subur tumbuh di tengah-tengah tahun politik. Iya, kita tahu bahwa seringkali dalam melakukan kampanye itu calon presiden, calon kepala daerah dan lain sebagainya itu sering memainkan kampanye hitam atau kampanye negatif ya. Nah, ini yang harus kita minimalisir. Ini yang harus menjadi concern kita. Waktu tahun 2019 itu Mavindo melakukan cek fakta terhadap berbagai macam konten kampanye yang dilakukan oleh para calon. Bahkan pada saat debat kandidat kedua calon presiden itu Mavindo melakukan verifikasi fakta dan data yang disampaikan oleh calon presiden. Nah, itu salah satu kontribusi yang dilakukan oleh Mavindo. Nah, tentu saja demi menaikkan elektabilitas, demi menaikkan pamor di depan konstituen, kadang-kadang orang melakukan berbagai macam cara. Nah, seringkali tergelincir nih dengan hoax. Tanpa sadar kadang-kadang membuat pernyataan atau statement yang terindikasi hoax, provokasi, hasut dan ujaran kebencian. Sering kali seperti itu. Nah, ini yang mau kita minimalisir. Sementara kita tahu pada tahun 2019 itu banyak sekali terjadi hal-hal demikian. Kita berharap ke depan masyarakat semakin cerdas dan mereka semakin tahu bahwa dan menyadari bahwa konten-konten negatif yang disemburkan selama masa kampanye itu adalah hal yang tidak bagus, sehingga mereka dengan menyadari itu mereka tidak akan memilih kandidat yang melakukan praktek-praktek seperti itu. Nah, saya mengajak masyarakat untuk semakin kritis, semakin cerdas dalam mendengarkan atau mendapatkan informasi tentang kandidat yang ingin dipilihnya. Ya, karena ini pesta demokrasi 5 tahun sekali, kita akan memilih pemimpin. Karena itu pemilih harus cerdas juga untuk memilih pemimpinnya. Saya kira seperti itu. Oke, sahabat-sahabat moderasi sekalian, tadi sudah dikasih standar pada kita semua dari Ibu Jum bahwa menjemput tahun pemilu itu peserta pemilu atau pemilih itu harus cerdas memilih siapa calon yang berhak untuk memimpin Indonesia, siapa calon yang berhak untuk berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk bagaimana memimpin, dan hal itu dilakukan dengan sebuah tindakan yang jauh dari tindakan hoax, jauh dari hasutan, jauh dari ujaran kebencian ya. Karena itu bisa menimbulkan polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, Bu Jum, kalau kami boleh gali lebih dalam sejauh penggalian data dari Mavindo ya. Kira-kira Bu, yang menginisiasi aktor di balik misalkan calon kandidat itu
siapa sih Bu yang sering menggunakan black campaign, bisa menggunakan hoax untuk bagaimana ya mereka para pemilih bisa percaya pada mereka bahwa mereka yang benar, mereka yang berhak paling mewakili Indonesia. Kira-kira sejauh penggalian Mavindo, siapa sih Bu dibalikin, apakah partai ataukah TS yang lain, atau seperti apa Bu yang sejauh penggalian dari Mavindo ini? Ya, sebenarnya mudah ya. Kita mudah mengidentifikasi misalnya apakah yang melakukan itu partai atau bukan. Karena orang-orang partai kan sering melemparkan statement-statement di media yang kita tangkap ya, yang masyarakat tangkap. Nah, dari statement itu kita bisa tahu bagaimana cara mereka berkampanye. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu saja dari influencer mereka atau biasa orang sebut booster. Jadi booster itu sebenarnya ada di partai ya. Booster, kita melihat bagaimana cara mereka meramu konten untuk mempengaruhi masyarakat. Apakah konten yang disampaikan itu betul atau tidak, atau terindikasi provokasi atau tidak, menghasut atau tidak, itu tergantung dari booster tersebut. Nah, dan seringkali juga memang para kandidat ini secara tidak langsung, karena diamnya mereka, kita menganggap bahwa wah, konten ini pasti sudah disetujui oleh para kandidat. Nah, seharusnya ketika kandidat sadar apa yang disampaikan oleh influencernya, oleh boosternya, oleh partai, itu mereka berani mengkanter kampanye negatif yang disampaikan. Nah, para calon ini seharusnya juga harus lebih cerdas, hati-hati dalam memilih booster misalnya, meminta partai berhati-hati menyampaikan statement di masyarakat, karena itu akan mempengaruhi elektabilitas calon itu sendiri. Ya. Meskipun kita selalu berkampanye nih, kalau tidak percaya partai, lihatlah figurnya, kan seperti itu. Tetapi seringkali orang juga akan melihat partainya. Ya, kalau kita lihat kondisi sekarang di masyarakat ya, mereka terbelah misalnya dengan yang nasionalis dan yang agamis, terbelahnya kan seperti itu. Terbelahnya kan seperti itu. Jadi yang mereka lihat itu partainya. Tetapi saya ingin mengajak masyarakat untuk lebih cerdas. Kalau misalnya Anda tidak suka dengan partainya, lihatlah siapa yang mereka dukung, ya, siapa calonnya, karena yang akan memimpin itu calon, bukan partai. Meskipun orang bilang suatu saat nanti ketika dia naik, maka itu semua kebijakannya akan dipengaruhi oleh partai, kan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat konstelasi politik selama ini, ternyata tidak selalu seperti itu. Ya, saya kira yang dibutuhkan adalah kita memilih kandidat yang benar-benar cerdas, yang memang berpihak kepada masyarakat. Terlalu idealis memang, tapi kita harus benar-benar kritis dan skeptis dalam menyikapi pemilihan kali ini. Jadi Bu, kandidat sebagai pengusung dari partai itu, apabila ada satu tindakan yang berbau black campaign, itu harus dicegah oleh kandidat itu sendiri Bu ya, karena itu tidak mencerdaskan kehidupan demokrasi Indonesia. Tidak akan mencerdaskan. Kita sebenarnya berharap bahwa partai politik itu bisa mencerdaskan masyarakat, tetapi ternyata fungsi partai politik itu tidak selalu seperti itu realitasnya di masyarakat. Jadi ya sebenarnya kan mereka harus membuat pendidikan kader dan sekolah-sekolah politik ya yang lebih mencerdaskan dibandingkan menyebarkan hoax ya Bu ya, yang telah menjadi ancaman ya bahkan bagi bangsa Indonesia. Nah, dulu juga Bu pernah dengarkan atau sampai sekarang itu masih melekat cebong vs kampret ya? Masih, meskipun sebenarnya sudah lama ya, tapi itu masih ada. Dan saya lihat sekarang sudah mulai lagi wacana tentang cebong kampret itu dihidupkan di media sosial. Tapi saya berharap ini tidak seperti itu, karena ini akan mempertajam polarisasi di masyarakat. Ya, stigmatisasi bahwa yang kampret itu masuk kelompoknya yang agamis, kemudian yang kecebong itu masuk yang nasionalis. Saya harap tidak seperti itu. Terlalu sempit kalau kita masih terjebak dengan wacana-wacana seperti itu ya. Ya, betul. Hoax itu kan Bu sebuah kebohongan ya Bu ya. Nah, salah saya mendapatkan kutipan, saya sudah lupa siapa yang mengeluarkan kutipan itu. Dia bilang bahwa satu kebohongan yang terus-menerus diulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebenaran ya Bu? Iya. Kira-kira hoax Indonesia seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi kalau kita mengamati wacana yang
ada di Indonesia itu kan seperti itu. Kita melihat misalnya waktu itu salah satu televisi di Indonesia dulu kan kita ada tuh televisi yang mempunyai, karena pandangan politiknya berbeda sehingga dukungannya juga berbeda, sehingga materi acara di televisi, kuda televisi juga berbeda, dan orang-orang yang mereka undang sebagai narasumber juga akan juga berbeda. Nah ini kemudian mereka punya wacana masing-masing untuk memenangkan kandidat yang mereka dukung, ya. Jadi ini begini, narasumber yang diundang oleh media itu seharusnya kredibel, yang bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Tetapi ada kecenderungan pada beberapa media itu mereka hanya mengundang narasumber yang kira-kira bisa mengusung dan membenarkan ideologi mereka. Sehingga kadang-kadang narasumbernya itu seringkali dia ahli dalam segala hal, ya. Dia pakar dalam segala hal. Soal agama dikomentari, soal politik dikomentari, soal sosial, ekonomi dikomentari oleh tokoh yang sama. Padahal sementara kan banyak pakar yang bisa berbicara tentang itu secara proporsional kan. Nah ini masalahnya ini, karena untuk memframing itu, ya. Jadi kita harap ke depan media itu juga bisa selektif dalam memilih sumber sehingga bisa mencerdaskan masyarakat. Jadi kalau dibilang ya masyarakat itu akan mendengarkan apa yang dikatakan pakar, ya. Tetapi seringkali karena media yang membesarkan pakar, meskipun dia bukan pakar yang sebenarnya. Ya ini masalah media sebenarnya, kelakuan media. Mereka membesarkan seseorang yang sebenarnya bukan pakar, diundang dalam berbagai macam program di televisi dan membiarkannya berbicara tentang apa saja, sehingga apa yang disampaikannya meskipun itu belum tentu benar, tapi karena diulang berkali-kali itu akhirnya dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Nah termasuk hoax yang mengatakan bahwa pemerintah sebagai sumber hoax itu kan banyak dipercaya oleh masyarakat, dan yang menyampaikan itu adalah seorang pakar seseorang yang katanya pakar yang dibesarkan oleh media, tetapi dia tidak punya sumber informasi yang tepat tentang hal tersebut. Ya, jadi seperti itu. Jadi di era teknologi, perkembangan media ini, otoritas keilmuan itu tidak ditentukan oleh latar belakang pendidikannya, dia sekolah di mana, siapa yang mengajarinya, ya. Sejauh mana dia menempuh ilmu, tapi dibentuk oleh media, Bu, ya. Sering kali seperti itu. Itu ada buku yang judulnya tuh Matinya Kepakaran. Tom Nichols ya, Bu, ya. Iya, Matinya Kepakaran, karena sekarang orang itu lebih mempercayai buzzer, mempercayai influencer dibandingkan pakar yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Ya. Ini juga tantangan di dunia akademik ya, Bu, ya. Tantangan, Bu, ya. Iya. Makanya waktu itu Mavindo Semarang itu berkunjung ke rumahnya Gusmus. Waktu mereka setelah mereka deklarasi Mavindo Semarang, Gusmus itu punya pesan yang bijak. Dia bilang begini, dalam menghadapi hoax, sing waras ojo ngalah. Orang yang waras itu jangan mengalah kalau kita menghadapi hoax. Karena kalau kita mengalah, maka hoax ini akan semakin mudah untuk tersebar. Hoax ini harus kita lawan. Itu. Artinya orang-orang waras ini harus berkontestasi dengan orang-orang yang sering menyebarkan hoax, Bu, ya. Jangan berhenti, ya. Jangan berhenti sampai situ. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Sebagai seorang kader Mavindo, relawan Mavindo, sebagai orang yang moderat, ya. Yang pertama kita melawan hoax itu sendiri dengan melakukan kontra narasi. Yang kedua adalah kita postinglah konten-konten yang positif. Kalau banyak orang yang menuliskan konten positif, maka konten negatif itu tidak akan banyak dilirik orang. Ya, jadi orang yang moderat, orang yang cerdas secara digital itu harus banyak beraktivitas di dunia digital supaya bisa mempengaruhi warganet dengan konten-konten yang positif. Saya kira seperti itu. Jadi tadi bahwa orang-orang waras itu, sahabat-sahabat moderasi, itu harus menebarkan fakta yang sebenarnya di media sosial, harus membuat kontra narasi, ya. Jangan redup di tengah kontestasi antara hoax dan fakta ini. Iya. Dan betul. sahabat-sahabat yang waras harus melakukan itu, karena ini adalah upaya untuk bagaimana membuat kewarasan itu bisa menyebar bagi warganet sekalian, ya, sebagai tumbuh suburnya isu-isu hoax, ya. Iya. Nah, Bu, ini tadi kan tentang politik, ya, Bu, ya.
ini juga ada satu fenomena yang sangat-sangat terkait dengan Indonesia sebagai negara multikultural, yaitu bagaimana kait kelindan antara hoax dengan agama ya. Jadi misalkan ada hanya berita, tiba-tiba dia sudah menjadi tindakan yang tindakan langsung, tindakan berupa fisik. Hanya ada misalkan mengatakan bahwa satu ajaran itu sesat, tiba-tiba isu tersebut sudah berubah menjadi sebuah konflik yang nyata ya. Tiba-tiba ketika ada yang bilang sesat, masa tersebut mudah digerakkan untuk bagaimana melakukan intoleransi, persekusi kepada kelompok agama yang lain. Nah, kalau melihat ini seperti apa, Bu? Menurut Ibu Jum ya? Ya, sebelum saya berbicara tentang itu, saya sebenarnya sangat mengapresiasi ya, di Manado itu indeks literasi digital masyarakatnya termasuk tinggi, 3,53. Sementara rata-rata nasional itu 3,5 ya. Dan saya melihat bahwa di Manado konflik antar agama itu sangat saya tidak pernah mendengar ya, saya tidak pernah mendengar ada kasus-kasus seperti itu. Orang Manado itu sangat moderat ya. Mereka moderat dan cinta damai saya kira ya. Nah, yang menjadi permasalahan kadang-kadang adalah di dalam politik, seringkali hoax politik itu dikompilasi dengan hoax-hoax agama, isu-isu agama. Kenapa? Isu agama itu sangat seksi, sensitif, mudah digoreng, dan celakanya hal ini bisa menyebabkan perpecahan di masyarakat. Apalagi untuk masyarakat tradisional yang sangat kental dengan nuansa agamanya ya, kemudian masyarakat yang perkotaan yang baru belajar agama. Dan celakanya kebanyakan mereka belajar agama itu di media sosial. Saya sangat menghargai sebenarnya bahwa girah beragama masyarakat itu sangat tinggi. Itu bagus. Ya, itu bagus. Tetapi masalahnya adalah sumber pembelajarannya itu yang menjadi masalah. Karena kita ketahui bahwa di media sosial itu bisa siapa saja yang membuat konten. Bisa memang seorang ustaz atau ulama yang memiliki nasab keilmuan yang jelas, tapi bisa juga orang yang juga baru belajar atau mu'alaf yang baru kenal agama Islam. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Kalau ingin belajar agama, belajarlah pada sumber yang benar. Kan seperti itu. Nah, kemudian tentang hoax agama ini yang sering digoreng. Ini sebenarnya salah satu cara yang dilakukan untuk menarik perhatian dan simpati dari umat beragama. Tetapi caranya salah, kan seperti itu. Dan kita nggak usah menutup kenyataan bahwa Islam itu di Indonesia umatnya itu sangat besar. Dan ini merupakan lahan yang sangat potensial untuk direkrut menjadi untuk diambil sebagai konstituen seorang calon pemimpin daerah atau capres ya. Mereka dijadikan sebagai halayak untuk tujuan kampanye. Cuma masalahnya adalah seringkali kampanye yang dilakukan itu ditunggangi oleh informasi palsu tentang agama atau provokasi. Ya, sebenarnya lebih ke provokasi. Hate speech juga ada, Bu ya. Iya, ujaran kebencian. Jadi lebih banyak ke provokasi untuk membenci kelompok yang lain karena perbedaan agama dan lain sebagainya. Seringkali seperti itu. Saya ingat ada ada waktu setelah pemilu sih sebenarnya. Tapi masih kental ini persaingan antar kecebong dan kampret ini ya, masih ada wacana-wacana begitu, masih kental wacananya di media sosial. Nah, ada hoax yang memberitakan bahwa seorang guru mengaji itu dibunuh di masjid. Kemudian tersebarlah isu dari banyak daerah bahwa ada kejadian ustaz dibunuh di masjid, kemudian pelakunya agama tertentu atau mencurigai kelompok tertentu dan lain sebagainya. Dan ternyata setelah dilakukan verifikasi, yang dibunuh itu bendahara masjid yang memang punya masalah dengan orang lain, atau ada juga karena tidak berhubungan dengan masalah agamanya, dia memang punya masalah dengan orang lain tapi kebetulan dibunuh di masjid. Yang seperti itu tuh, tapi digoreng bahwa seakan-akan pembunuhan itu adalah terkait dengan agama. Nah, yang kayak begitu itu kan bisa menyebabkan
bisa menyebabkan menyulut kemarahan Kemarahan, umat agama tertentu kan seperti itu. Nah, yang hal-hal seperti inilah yang harus kita hindari. Karena ternyata di masyarakat ada saja orang yang senang sekali menyebarkan informasi seperti ini. Apalagi kalau disebarkan di media sosial itu bisa menyulut kemarahan yang berantai. Nah, kita khawatirnya kemudian itu menjadi sebuah kasus lokal. Di beberapa daerah di Indonesia kan sering begitu. Misalnya mereka mendapat informasi di media sosial tentang konflik antar agama atau ada segregasi sedikit ya tentang agama, terus dibawa ke tempat lain, di lokasi lain, dan terjadi konflik dengan masalah yang berbeda. Nah, itu sering sekali seperti itu. Ya. Jadi Bu, seringkali hal-hal yang berurusan dengan privat, tapi kemudian karena ada satu ya katakanlah oknum ya yang ingin bagaimana ada dukungan terhadap permasalahannya, itu dia memakai agama ya untuk bagaimana menyulut psikologi massa untuk mendukungnya. Kita belajar misalnya di konflik Ambon ya, itu kan hanya persoalan pribadi, tiba-tiba sudah membuat pecah antar kampung yang dimana sudah tersegregasi dulu antara kampung Islam dan Kristen ya. Dan ini yang isu-isu seperti itu, fenomena seperti ini yang kita lihat, dan agama begitu seksi ya Bu dipakai untuk jadi alat politik di Indonesia ini ya Bu ya. Sangat seksi. Sangat seksi Bu ya. Soalnya umat agama Islam kan ini besar, ini pasar politik yang sangat potensial. Jadi komoditas ya Bu. Komoditas politik, makanya seperti itu. Jadi teman-teman sahabat moderasi sekalian, kalau misalkan tidak cerdas beragama, maka siap-siap agama kita akan menjadi lahan politik, akan dikomodifikasi untuk menjadi sebuah tujuan-tujuan tertentu dari orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin bagaimana tujuan mereka bisa dicapai, yaitu dengan cara-cara seperti itu, entah itu secara provokatif, cara hate speech dan sebagainya. Nah Bu, tadi saya mendengar tentang program salah satu stakeholder yang bekerjasama itu apa Bu? Tadi ada program tular nalar atau seperti apa Bu? Iya, kita ada program tular nalar saat ini, tular nalar advance ya. Jadi ada 2 program yang dilakukan. Yang pertama adalah sekolah kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah akademi digital lansia. Jadi kalau sekolah kebangsaan itu sasarannya adalah siswa SMA kelas 3 dan mahasiswa di tingkat awal yang merupakan pemilih pemula. Kemudian yang kedua adalah lansia tentu saja. Itu juga menjadi sasaran kita dalam program ini. Ya. Jadi bagi siswa dan mahasiswa Ibu untuk sekolah kebangsaan, dan juga lansia. Ada juga untuk lansia ya, untuk bagaimana menjadi sasaran dari program tular nalar ini. Nah ini Bu, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Bu untuk memandang Indonesia ke depan, untuk bagaimana kita bisa terbebas dari hoax, provokatif, hate speech yang sekarang telah berbudak ya, jadi budaya ya, dan sudah mengakar ya di Indonesia ini. Bagaimana Bu ke depan, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya? Kita sebenarnya berharap bahwa ke depan itu tidak ada lagi fitnah, hasut, hoax dan ujaran kebencian ya. Tetapi kita sadar bahwa sangat susah untuk menghilangkan itu. Kenapa? Karena motivasi orang melakukannya itu sangat beragam. Bisa karena kebencian, bisa karena pandangan politik, bisa karena iseng, bisa karena uang ya, bisa karena uang. Jadi seperti itu. Nah, ini sangat sulit untuk kalau uang itu sangat sulit untuk menghilangkan ya, karena sekarang saja kita bisa melihat bahwa banyak media-media clickbait. Tetapi Mavindo itu optimis bahwa suatu saat kita akan bebas dari itu. Oleh karena itu Mavindo dengan segala sumber daya yang dimiliki itu berusaha untuk melakukan 2 hal ini yang sangat penting. Yang pertama adalah kontra narasi dengan melakukan periksa fakta, dan tentu saja sekarang kita akan berusaha untuk melibatkan teman-teman Mavindo di wilayah untuk melakukan verifikasi fakta mengenai hoax yang tersebar di wilayah. Karena selama ini kita sadari bahwa verifikasi hoax itu lebih banyak kita melakukan debunking untuk hoax-hoax di tingkat nasional. Sementara kita tahu bahwa permasalahan di daerah juga ada begitu. Kemudian yang kedua, kita akan memperluas gerakan edukasi literasi digital. Jadi kalau selama ini kebanyakan kita punya
halayak itu di daerah perkotaan. Ke depan kita berharap kita juga merambah ke pedesaan. Kemudian isu-isu yang kita angkat itu menjadi lebih luas karena ternyata tingkat literasi digital masyarakat di pedesaan juga masih rendah, ya masih rendah. Sementara banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kita tidak hanya bergerak misalnya dalam mendebang hoax, tetapi kita juga misalnya membantu masyarakat untuk memahami tentang penipuan online, tentang bagaimana menggunakan fitur-fitur media digital dengan baik dan benar, kemudian mengajarkan mereka mengenai bagaimana menjadikan media sosial sebagai tools untuk mencari uang, misalnya membantu pekerjaan mereka, baik petani, pedagang, mereka yang bekerja di wilayah-wilayah perkebunan dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan dengan hal-hal semacam itu. Media sosialnya Ibu, silakan. Ya, kalau saya silahkan, saya lebih baik ya kalau Anda semua bisa mengikuti dan memfollow akun Instagram Turnback Hoax yang punyanya Mavindo, kemudian menjadi anggota di FAFHH, Forum Anti Fitnah Hasut dan Hoax, kemudian membuka halaman mavindo.org.id, ya, kemudian ada juga Twitter Mavindo Turnback Hoax. Jadi saya kira seperti itu. Ya. Di sana banyak informasi yang bermanfaat untuk bisa dibaca oleh warganet sekalian. Oke, sahabat-sahabat Indonesia sekalian dan narasumber kita yang teristimewa, dari kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah berkunjung ke Manado, ke IAIN Manado, dan telah menyempatkan waktu untuk membagi pencerahan tentang hoax, provokasi, dan hate speech di Indonesia, serta telah mengenalkan kami tentang masyarakat fitnah Indonesia. Dan semoga Ibu Jum bisa datang lagi ke Manado dan bisa Amin. memberikan pencerahan-pencerahan yang baru yang dimana bisa berkontribusi untuk Indonesia yang multikultural ini, Indonesia yang beragam ini, dan kita harus tetap merawat keharmonisan, kedamaian, dan kerukunan di Indonesia dan di Sulawesi Utara ini. Begitu kami akhiri podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam moderasi, salam cinta NKRI. Terima kasih.